Hai guys, mari kita membaca buku. Bukunya kali ini judulnya Solusi Langit. Penulisnya Ustadz Khairi, mungkin yang anak situ udah pada tahu. Buku sekilas, buku Solusi Langit ini ya tentang bagaimana supaya amalan-amalan apa yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Amalan akan mendapat kemudahan, ada dengan apa? Takwa, istighfar, menolong orang lain, sedekah, mendoakan orang lain, wasilah amal soleh, doa orang soleh masih hidup, dan lain-lain. Kita baca salah satu bab aja ya guys. Misalnya yang paling mudah dengan beristighfar, halaman 19. Istighfar, jalan ke dalam, berbuah jalan keluar. Siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah juga akan berikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada seorang laki-laki mengadu pada Hasan al-Basri tentang kegersangan bumi, maka beliau berkata, beristighfarlah pada Allah. Yang lain mengadu tentang kemiskinan, beristighfarlah pada Allah. Yang lain lagi mengadu agar ia memberi anak, agar Allah memberi anak, maka beliau mengatakan padanya, beristighfarlah pada Allah. Yang lain mengadu kekeringan, beristighfarlah pada Allah. Dan kami pun menganjurkan demikian pada orang tersebut. Maka Hasan al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, tetapi sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata pada mereka, mohonlah ampun pada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan padamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Sejurus pandangan bahwa istighfar menjadi jalan keluar dari berbagai masalah. Berikut ini suatu kisah nyata dari orang yang tidak berdaya yang mencoba menyelesaikan masalahnya dengan istighfar, yaitu Dr. Khalid Jubair, seorang dokter spesialis jantung. Dia bercerita tentang pengalaman pribadinya. Jadi suatu saat dia itu terancam dipensiunkan dini karena apa? Karena permusuhan, persekongkolan 5 orang dokter kolegial yang bekerja dan bertugas di rumah sakit yang sama. Saat mendengar berita itu, tentu saja beliau merasa sedih, kalut, stres. Nah, pada suatu hari beliau pergi ke masjid untuk menunaikan sholat asar. Dan ketika keluar sholat, beliau teringat sesuatu. Beliau berkata dalam diri beliau, selama ini semua orang yang sakit datang padaku dengan harapan besar agar aku mengobati mereka. Tapi mengapa sekarang aku sendiri justru tidak mampu mengobati diriku sendiri dari penyakit kesedihan yang aku alami ini? Selanjutnya beliau tiba-tiba terpikir keutamaan istighfar dan merasakan dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya. Maka sepanjang perjalanan pulang, beliau pun mulai mengulang-ulang bacaan istighfar, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku beristighfar mohon ampun pada Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang maha hidup, yang maha mengurus, dan aku bertobat padanya. Dan saat sampai ke rumah, begitu tangan menggenggam pegangan pintu untuk membukanya, tiba-tiba beliau merasakan kelapangan hati dan ketenangan yang luar biasa. Akhirnya beliau pun tak henti merutinkan bacaan istighfar tersebut setiap saat dan dalam segala kondisi. Dan istighfar memang benar-benar ajaib dan dahsyat. Di samping beliau akhirnya alhamdulillah dipensiunkan dinikan, keburukan makar kelima dokter kolega itu sepertinya justru berbalik pada diri mereka sendiri. Tidak berlalu 2 tahun sejak pertama kali rumor merebak, sejak beliau mulai merutinkan istighfar, melainkan malah terjadi berbagai kejadian tak terduga pada kelima kawan dokter di atas, di mana salah seorang di antara mereka meninggal dunia secara mendadak, yang kemudian dimutasikan dari tempat dan kursi kerja semula. Dokter ketiga mengakui perbuatannya dan meminta maaf, kawan keempat dipensiun dini, dan yang terakhir harus dipecat secara tidak hormat. Maka sudah patutnya kita menyertakan istighfar sebagai amalan yang mendampingi jalan kemudahan. Istighfar juga menjadi jalan rezeki atau tercapainya harapan. Nah, ini juga ada cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi setiap kali mendengar kayak Masya Allah ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu di masa akhir hidupnya, dia itu tiba-tiba kepengen banget ke salah satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi ke kota Basra. Beliau bercerita, saat aku tiba di sana waktu Isya, saat ikut sholat berjamaah Isya di masjid, hati saya merasa tenang, kemudian ingin istirahat.
Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad itu ingin tidur di masjid, tetapi tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Nah, marbot itu juga nggak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun juga tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal di Irak itu semua orang sudah kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar, ahli hadis, sejuta hadis itu sudah dihafalnya. Sangat soleh dan sangat zuhud. Zaman itu nggak ada foto, jadi orang tidak tahu wajahnya Imam Ahmad itu seperti apa. Cuma namanya memang sudah terkenal. Imam Ahmad berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Kata marbotnya, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, dikuncilah pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Kemudian si marbot itu juga datang lagi. Di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh." Imam Ahmad diusir. Akhirnya di samping masjid itu ada penjual roti. Penjual roti ini sedang buat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Ayo Syekh, silakan menginap di tempat saya saja, saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang buat roti. Penjual roti ini punya perilaku tersendiri. Kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawab. Kalau enggak, dia membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat meletakkan garam, astagfirullah. Memecahkan telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama sih kamu melakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh, saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." "Apa hasil perbuatanmu itu?" Orang itu menjawab, "Tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta langsung diterima. Memang Nabi pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Penjual roti tersebut memuji Allah, ternyata di depannya itu adalah Imam Ahmad. Masya Allah. Nah, jadilah kita sampai pada istighfar itu benar-benar memiliki keutamaan, memudahkan urusan, beri jalan keluar, dan menjadi jalan tercapainya harapan. Ada berbagai macam istighfar, ada sayyidul istighfar yang ada di zikir pagi dan petang itu, astagfirullah, rabbighfirli, seperti yang tadi, alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullah. Berbagai macam istighfar yang lain. Yes. Dan hendaklah kamu minta ampun, istighfar pada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik padamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Semoga kita menjadi pribadi yang bisa istiqomah melaksanakan amal istighfar. Amin. Selesai satu bab.